Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki, Prodi S1 PGMI kelas E20, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sumber utama pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu adalah kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, serta pendapat para sahabat dan ulama atau ilmuwan muslim sebagai tambahan. Sebagai disiplin ilmu, pendidikan Islam bertugas pokok mengilmiahkan wawasan atau pandangan tentang kependidikan yang terdapat di dalam sumber-sumber pokoknya dengan bantuan dari pendapat para sahabat dan ulama ilmuwan. Dunia ilmu pengetahuan yang akademik telah menetapkan norma-norma, syarat-syarat, dan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu ilmu yang ilmiah. Persyaratan keilmuan yang ditetapkan itu nampak bersifat sekuler, dalam arti bahwa mengilmiahkan suatu pandangan konsep dalam banyak seginya, yang melibatkan nilai-nilai ketuhanan dipandang tidak rasional, tapi metafisik, dan tidak dapat dijadikan dasar pemikiran sistematis dan logis. Selanjutnya, nilai-nilai ketuhanan berada di atas nilai keilmiahan dari ilmu pengetahuan. Agama adalah bukan ilmu pengetahuan karena bukan ciptaan budaya manusia. Agama adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada umat manusia melalui Rasulullah untuk dijadikan pedoman hidup yang harus diyakini kebenarannya. Ilmu pengetahuan pendidikan Islam pada khususnya tersusun dari konsep-konsep dan teori-teori yang sistematiskan menjadi suatu kebulatan yang terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Teori tersebut dijadikan pedoman untuk melaksanakan proses kependidikan Islam itu. Antara teori dengan proses operasionalisasi saling berkait, yang satu sama lain saling menjunjung, bahkan saling memperkokoh. Sebagai suatu disiplin ilmu, pendidikan Islam merupakan sekumpulan ide-ide dan konsep-konsep intelektual yang tersusun dan perkuat melalui pengalaman dan pengetahuan. Jadi, mengalami dan mengetahui merupakan pengokoh awal dan konseptualisasi manusia yang berlanjut kepada berbentuknya ilmu pengetahuan itu. Untuk itu, Adam diajar nama-nama benda terlebih dahulu sebagai dasar konseptual bagi pembentukan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, ilmu pendidikan Islam harus bertumpu pada gagasan yang dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk diolah menjadi teori yang valid yang menjadi tempat berpijaknya suatu ilmu pengetahuan yang ilmiah. Dengan demikian, maka ilmu pendidik Islam dapat dibedakan antara ilmu pendidik teoritas dan ilmu pendidikan praktis. Justru IP menuntut adanya teori yang dijadikan pedoman operasional dan lapangan praktik pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.